Oke, sebelumnya tuh gue udah pernah buat video perbandingan iPhone 8 dengan iPhone 8 Plus. But di tahun 2023 kedua handphone ini tuh perbedaan harganya itu, contoh ya, gue ambil contoh. Kalau lo beli iPhone 8 Plus itu ada yang jual mungkin kayak 2,6, 2,5 yang untuk 64 GB untuk iPhone 8 biasa. Sedangkan kalau lo pilih iPhone 8 Plus itu ada yang jual 3,2, 3,1 ya sampai di atas-atasnya lah. Jadi perbedaan harganya itu kayak sekitar 500 ribuan gitu. Nah, yang jadi concern gue di video ini, topik utama gue bukan pembahasan antara iPhone 8 Plus dengan 8 biasa lebih worth it mana, itu jelas ke pilihan masing-masing. Gue lebih pengen ngejelasin sekiranya beda 500 ribuan gitu, worth it gak sih beli yang varian plus-plusan ketimbang yang varian biasanya aja. Oke. Di sini kalau untuk iPhone 8 dengan 8 Plus bentuk sama ya. Dan step pertama, dengan beda 500 sampai 800 ribuan ya, tergantung kemulusannya, lo bandingin yang Inter dengan iBox ya. Kalau beda 500 ribuan ya, sekitar 500 ribuan antara iPhone 8 dengan 8 Plus, kelebihannya dengan beda 500 ribuan lo dapat layar yang lebih besar. Yang 8 biasa 4,7, yang 8 Plus 5,5. Ini perbedaan cuman ya sekitar 500 ribuan lo dapat layar yang lebih besar. Worth it gak? Balik lagi ke kebutuhan lo masing-masing ya kan. Terus dengan beda sekitar 500 ribuan lebih dikit, lo dapat kameranya 2 biji. Sedangkan lo pilih yang 8 biasa, kameranya cuma 1, single kamera ya kan. Otomatis kalau kamera cuma 1, fiturnya jauh lebih miskin ketimbang kameranya yang ada 2 biji. Dan kalau lo memang kerjaan lo pakai handphone itu butuh sebuah kamera yang menunjang aktivitas lo, saran gua ya cincai lah. Tinggal beda 500 ribuan sedikit lagi, dapat layar yang lebih besar buat ngedit jauh lebih enak. Terus kameranya udah 2 biji, jauh lebih useful, fiturnya jauh lebih menjiwai, jauh lebih banyak lah fiturnya, nggak miskin fitur ketimbang yang single lens. So next. Nah, ini kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga maksud gue, yang pertama dari segi layar lebih besar, yang kedua dari kameranya lebih banyak, yang ketiga ini dengan budget 500 ribuan, lu tinggal nambah 500 ribuan lagi kalau udah mampu beli iPhone 8. Ya, baterainya jauh lebih irit. Yang 8 biasa itu 13 jam video playbacknya, sedangkan yang 8 plus ini 14 jam. Jadi untuk mAh-nya memang kapasitas baterainya 8 plus jauh lebih besar. Jadi menurut lo worth it atau enggak nih? Ini di poin yang ketiga, keuntungan yang ketiga. Dengan beda 500 ribuan lebih, baterai jauh lebih gede. Kalau gue sih udah jelas worth it parah sih. Soalnya gini men, antara baterai meskipun fast charging, quick charging, super fast charging, ketika mAh-nya kecil ya lo ngecas lagi, itu makan waktu. Jadi jatuhnya lo nggak kayak kurang produktif gitu. Jadi menurut gue ya cuman beda 500 ribuan, dapat layar lebih besar, kameranya lebih banyak, baterai lebih gede, oke banget sih menurut gue. Dan selebihnya sama aja, gue nggak bisa kasih kelebihan lain dari spek yang diberikan oleh Apple Kerouac ini. So sekarang kita langsung bahas kedua handphonenya. Dan kalau lu sekarang masih berpikir, oh ya udahlah gue beli 8 plus aja jauh lebih enak gitu kalau gitu ya kan. Oke, stop dulu. Sekarang tadi gue kasih lihat kelebihan yang ada di 8 plus dengan beda 500 ribuan ya kan. Lu bisa dapat yang segala fitur-fitur yang gue sebutin di awal video tadi, jauh lebih enak ketimbang 8 biasa. Sekarang kita balikin lagi deh, nggak enak ya atau lebih untungnya beli 8 biasa ketimbang varian plus-plusan seperti ini. Memang kalau dari sisi size 18 menjiwai ya, gede banget ya kan. Nah, cuman kalau ditanya masalah compactnya kalah jauh men. Gue jujur ya, kalau lo tanya ke gue lebih pilih 8 plus atau 8 biasa, gue lebih pilih 8 biasa. Nah kalau ini tuh jatuhnya bukan masalah lebih mahal 8 plus, bukannya gue juga gak mau beli yang 8 plus. Ya meskipun sekalinya pun bisa ya gue tetap gak mau. Kenapa? Karena lo bisa lihat sendiri men, dari sisi layarnya. Ini dari sisi layarnya tuh gede banget sih, gede parah. Kalau lo biasa pakai handphone, coba lo perhatiin deh. Handphone itu beda 5 mili aja, lebih lebar 5 mili aja. Itu berasa banget di tangan, jauh lebih berat dan lain-lain. Ini bedanya tuh bukan mili-milian lagi, ini udah beda senti-sentian lagi tingginya, lo bisa lihat sendiri. Dan ini berasa sekali untuk pemakaian daily. Dan you know what? Untuk HP segede 8 plus, gue lebih prefer ke yang seri-seri Pony. Kenapa? Karena seri Pony itu jauh powerful ketimbang yang non-Pony seperti ini. Contoh, gue lebih prefer ambil 10R, gue lebih prefer ambil 11 meskipun lebih mahal
mahal ya. Tapi gue ngomongin soal ukuran. Dengan ukuran yang sama gue lebih pilih keluarga Poni lah ketimbang 8 Plus. Itulah alasan gue kenapa lebih pro ke 8 biasa. Karena 8 biasa menurut gue incar 8 biasanya itu karena compactnya itu buat buat gue lebih produktif lagi, naruh kantong gampang, naruh di ini gampang. Gue biasa pakai 8 Plus itu contoh, misalnya mau video-videoin apa gitu, daily vlog apa gitu. Nah biasanya tuh kalau 8 Plus atau iPhone SE 2020 tuh yang ukurannya sama, itu gue lengketin misalnya di bumper mobil, di mana kalau GoPro habis. Jadi menurut gue jauh lebih kepake buat gue secara personal ya kan. Cuman kalau untuk kehidupan nyatanya hariannya ini kepake loh. Ini tadi itu versi gila gue ya. Kalau gitu nyatanya tuh masuk kantong tuh enak banget, main 8 biasa. Terus ditaruh kantong celana enak, kantong baju enak kan, kantong baju tuh kecil kan, gak terlalu berat tuh, enak parah. Terus kalau dipegang enak, dipakai lama enak. Jadi menurut gue itulah kelebihan-kelebihannya. Dan untuk kamera pun dengan beda yang cuman satu lensa ini ada kabar baiknya nih. Ini bisa di-upgrade loh tipis-tipis pakai kamera iPhone SE 2020. So langsung kamera iPhone 8 tuh untuk hasil videonya tuh sama jepretan kayak bisa dilibas lah tipis-tipis sama iPhone 8. Tapi ini mode gila lagi sih. Kalau untuk pemakaian orang awam ya beli nggak mau dibongkar-bongkar ya udah ya wes lah. Kamera iPhone 8 ini ya sejatinya kalah lah karena ya sensornya sama tapi fiturnya jauh lebih dikit. Dan ngomongin soal fitur, jelas kalau lo nanya fitur yang lebih lengkap pilih aja Android dah. Karena kalau iPhone tuh miskin fitur banget, cuman hasil perekaman videonya nggak bisa bohong sih menurut gue. Dan menurut gue untuk kamera 8 Plus ya sebenarnya kalau dikasih nilai antara 8 biasa dengan 8 Plus itu jos banget sih kalau untuk hasilnya. Sekarang ngebicarain 8 Plus, kamera iPhone 8 Plus kelebihannya apa sih ketimbang 8 biasa? Padahal ya sama-sama iPhone 8 ya kan. Dan gue yakin sebagian dari lu tahu. Tapi gue coba flashback lagi, gue coba bantu ingetin lagi. Perbedaan 8 Plus tuh berasa banget kalau lu yang suka jepret-jepret. Dan coba deh lu tonton video Apple yang udah usang ini tentang fitur kamera baru mereka. Coba lu tonton dulu deh. Yaya! Carissimo, Carlos Silves. Yaya, ¿sabes fotografía? Ah, ¿tiene fotografía? Hazlo que εγώ μία. Στείλτε μου. Εγώ πρώτο. Nah, video yang lo tonton tadi adalah komersial dari iPhone 7 Plus untuk portrait mode. Nah, sedangkan iPhone 8 biasa tuh ampas. Sedangkan kalau 8 Plus seperti ini portrait mode penyempurnaan dari 7 Plus yang tadi lo lihat. Iklan yang tadi aja udah jos banget kan hasil portrait mode di keadaan ruangan yang terang, situasi yang terang lah. Apalagi 8 Plus ini, jadi lu bisa bayangin aja, can you imagine that ya kan? Dengan sensor yang lebih besar, jauh lebih kompleks untuk sensor-sensornya dari ketimbang 7 Plus biasa yang tadi lu lihat, 7 Plus yang tadi lu lihat. Jadi menurut gue ini kameranya jauh lebih perfect ketimbang seri iPhone 8 biasa. Karena lu bisa lihat sendiri ini untuk portraitnya ini menurut gue perfect sih. Cuman kalau masalah perfect-perfectan, kalau tanya ke gue lebih suka portrait di kamera apa, pixel sih gue lebih suka sih. Tapi ini kan konteksnya ngebahas antara 8 dengan 8 Plus ya kan. Nah, kelebihan lainnya lagi yang lupa gue sebutin secara signifikan itu baterai yang nggak dalam tadi gue bahas ya di awal video. Sebenarnya gini, baterai itu meskipun jauh lebih besar, cuman ada kalkulasinya. Kalau seandainya beli iPhone 8 dan 8 Plus itu kan baterai udah gantian. Jadi nggak bisa ngarep baterai mana yang lebih baik sih menurut gue. Karena sejatinya ini handphone udah cukup berumur dan udah pasti diganti lah baterai kalau lo beli iPhone 8 Plus dan 8 biasa saat ini di pasaran. Jadi kita nggak bisa berpacu pada spek yang dibelikan oleh Apple. Oh lebih irit iPhone 8 Plus, lebih tahan iPhone 8 Plus. Nggak juga, kalau baterai iPhone 8 nya diganti yang ori masih lebih jos sih menurut gue.